Kebayang nggak sih kalau ancaman siber itu nggak cuma sembunyi di balik layar laptop atau HP kalian, tapi secara harfiah memburu kalian di tengah kegelapan hutan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas sebuah kisah yang bener-bener memacu adrenalin. Kita akan bedah cerita dari NetForce Kill Chain karya Jerome Pressler. Sesi ini bukan sekedar ulasan biasa ya, kita bakal mengeksplorasi sebuah konvergensi epik, titik temu yang mengerikan antara teknologi pembunuh mutakhir, kecerdasan buatan, dan kekuatan alam yang super ekstrem dan nggak bisa dihentikan. Jadi, coba bayangin skenario bom waktu ini. Apa jadinya kalau teknologi militer paling rahasia, insting bertahan hidup manusia yang paling liar, dan bencana alam berbenturan di satu tempat? Semuanya ini terjadi di Pulau Cakagua, sebuah pulau terpencil di pesisir Maine. Di satu sisi kita punya teknologi yang bisa melacak setiap jejak digital sekecil apapun. Di sisi lain, ada anomali cuaca langka yang siap menghancurkan apa saja. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, ada perburuan mematikan. Oke, mari kita urai benang kusut ini pelan-pelan. Masuk ke bagian pertama kita, misi pembunuhan berdarah dingin. Kita harus tahu dulu nih, siapa sih sebenarnya yang jadi predator di perburuan ini? Percaya deh, mereka ini bukan peretas atau hacker biasa yang cuma duduk di depan komputer. Kenalin, Tai dan Kai. Mereka ini kembar identik, tapi bukan kembar biasa, melainkan mirror image. Sebuah anomali genetik langka, di mana mereka berdua itu ibarat bayangan cermin satu sama lain. Parahnya lagi, mereka berdua ini mantan pasukan khusus elit yang pernah dikirim ke Afghanistan. Sekarang, mereka jadi tentara bayaran cyber lepas, disewa oleh intelijen Rusia lewat seorang broker bayangan bernama Braithwaite. Sinkronisasi otak mereka tuh benar-benar menakutkan, bertindak seolah-olah mereka punya satu pikiran yang berbagi di dua tubuh mematikan. Nah, cara mereka berburu ini yang bikin merinding, bersih banget, nyaris tanpa jejak fisik. Buat ngelacak target, mereka nggak perlu repot-repot nguntitin mobilnya dari belakang. Mereka cukup retas sistem telematika dari armada mobil sewaan itu dan dapetin lokasi GPS-nya secara real time. Terus mereka menyadap sinyal broadband, matiin kamera pengawas cuma dengan mengeksploitasi password default pabrik. Dan puncaknya mereka pasang jammer atau pengacak frekuensi tingkat militer. Jadi semua sinyal satelit dan seluler di area itu mati total. Target benar-benar dibuat buta dan tulis sebelum dieksekusi. Oke, lanjut ke bagian 2. Rahasia gelap Natasha Mori. Pertanyaannya, siapa sih orang yang sebegitu pentingnya sampai harus diburu sama pembunuh elit sekelas si kembar tadi? Targetnya adalah Natasha Mori. Kalau dilihat dari luar, dia ini cuma seorang ahli teknologi jenius yang kerja buat NetForce. Tapi aslinya jauh lebih gelap dari itu. Dulu, Natasha direkrut sama mantan agen intelijen Rusia yang super manipulatif bernama Urban. Urban ini punya satu filosofi gelap yang selalu dia pegang. Kurang lebih bunyinya gini. Kesetiaan mereka didasarkan pada pertahanan diri. Mereka melindunginya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Natasha ini sebenarnya bukan sekedar direkrut loh. Dia itu dirancang. Dia itu anak dengan albinisme yang punya persepsi visual dan sinestesia ekstrim. Sampai-sampai dia bisa ngelihat semacam aura warna yang dipancarin sama makhluk hidup. Bener-bener kayak produk evolusi manusia yang dimanipulasi sama pemerintah. Terus gimana ceritanya dia bisa nyangkut di situasi mematikan ini? Jejaknya ditarik mundur ke tahun 2007. Waktu kecil, dia dipisahin dari ayahnya dan dibawa ke Uzur 95. Ini tuh semacam kota tertutup super rahasia di Siberia. Di sana, sepanjang tahun 2010-an, dia digembleng dalam program pembunuh rahasia Rusia bernama Pinnacle. Lewat sebuah kesepakatan tingkat tinggi, dia sempat berhasil kabur ke Amerika dan kerja buat markas besar NetForce di New York. Tapi itu, kesepakatannya batal. Pas pertengahan April 2024, waktu dia lagi liburan bareng rekannya, Brian, Rusia ngirim anjing pelacak mereka. Masa lalu Natasha akhirnya ngejar dia sampai ke pulau terpencil itu. Masuk ke bagian 3, dan ini favorit saya, bahaya teknologi neurotech hacker. Senjata utama si kembar ini bukan senapan canggih atau peledak, senjatanya jauh lebih mengerikan karena ditanam langsung di dalam kepala mereka. Inti dari kekuatan mereka ada di teknologi neurotech. Jadi si kembar ini udah nanam semacam jaring mikro yang super tipis langsung di otak mereka, ditambah feed video langsung di dalam mata. Teknologi gila ini ngebuat Kai dan Tai bener-bener jadi super komputer berjalan. Mereka nggak butuh lagi yang namanya layar atau keyboard. Mulai dari browsing internet, memproses miliaran baris kode, sampai komunikasi telepati buatan dari otak ke otak, semuanya terjadi dalam hitungan milidetik. Coba bayangin seberapa cepat proses peretasan ini waktu Kai ngelumpuhin sistem keamanan di fasilitas penyimpanan. Pertama, dia cuma butuh ngeliat kameranya doang. Umpan okular di matanya langsung nangkep model kamera dan IP address-nya. Kedua, data ini langsung ditembak masuk ke korteks visual otaknya. Ketiga, tanpa perlu mengangkat satu jari pun otaknya langsung nge-scan miliaran password default dari internet. Dan keempat, sistem keamanan mati,
Boom, semua ini terjadi lebih cepat dari waktu yang kalian butuhin buat ngehela napas. Ngeri banget kan betapa rentannya sistem digital kita sekarang. Bagian 4. Mengungkap jaringan internet pepohonan. Oke, kita jeda dulu sebentar dari para hacker pembunuh ini. Karena di Pulau Cakarugua, teknologi cyber mematikan tadi bakal ketemu lawan sepadan, sebuah teknologi alam purba yang lagi diteliti sama para ilmuwan. Kalau ngomongin prediksi cuaca, cara konvensional itu kan pakai satelit yang jaraknya ratusan mil di atas bumi. Ini emang bagus buat memantau area yang luas banget, tapi kelemahannya dia lambat nangkep badai mikro yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Nah, di Cakawagua ini, para ilmuwan pakai pendekatan out of the box dengan AI yang namanya Alice Algo. Mereka masang ribuan sensor mikro langsung di kulit pohon-pohon tua. Buat apa? Buat mantau komunikasi rahasia alam, khususnya jaringan mikoriza, semacam sistem jamur rumit yang menghubungin akar-akar pohon. Ini nih yang sering disebut sebagai internet pepohonan. Dan akurasi prediksinya nyaris instan. Terus pertanyaannya, dari mana AI kali Alice Algo ini bisa tahu kalau kiamat kecil mau datang? Tiba-tiba aja sensor-sensor di pulau itu ngerekam kepanikan massal dari tanaman. Pohon-pohon ini saling kirim sinyal darurat. Ada lonjakan besar pelepasan bahan kimia, pertukaran nutrisi di akar yang super cepat, seolah-olah mereka lagi nimbun energi. Terus produksi hormon stresnya meroket tajam. Bahkan secara fisik, kerucut buah pinus di sana nutup sisiknya rapat-rapat. Alam bereaksi, karena mereka tahu sesuatu yang luar biasa dahsyat sedang mengarah ke mereka. Masuk ke bagian 5. Badai siklon bom mematikan. Disinilah kedua alur cerita kita, pembunuh siber yang lagi ngendap-ngendap di hutan, dan sistem peringatan dari pepohonan tadi, akhirnya tabrakan di tengah bencana alam skala apokaliptik. 160 miliar ton air. Coba resapi angka itu bentar. Itu adalah massa kinetik yang nyaris nggak masuk akal buat dicerna otak kita. Volume air raksasa ini lagi dipompa dan dihempasin lewat saluran sempit di Teluk Fondi, tekanan energi yang dihasilkannya benar-benar gila. Dan tebak, ratusan miliar ton air ini lagi bergerak lurus, tepat ke arah Pulau Cakagua. Buat paham seberapa berbahayanya badai ini, ada analogi brilian dari ceritanya. Bayangin ada dua cowok raksasa lagi dorong-dorongan di ambang pintu yang sempit banget. Yang satu maksa mau keluar, yang satu lagi maksa masuk. Ini ibarat lonjakan badai yang nabrak arus pasang. Tapi tiba-tiba muncul raksasa ketiga dari laut lepas. Ini adalah siklon bomnya. Raksasa ketiga ini narik air yang mau keluar tadi, memutarnya, dan mendorongnya balik dengan energi yang berlipat ganda. Hasilnya, muncul fenomena yang disebut reverse tidal bore, gelombang raksasa mematikan yang siap meratakan apapun di darat. Bagian 6. Pertarungan hidup dan mati. Ini dia puncaknya. Di bawah guyuran badai ganas dan hujan lebat, pertarungan survival yang sesungguhnya dimulai. Natasha nggak bisa lagi cuma pura-pura jadi cewek IT biasa, dia harus manggil kembali iblis dari masa lalunya. Alurnya berjalan cepat banget di titik ini. Jam 5 sore, si kembar mutus semua sinyal seluler dan satelit, ngejebak Natasha dan Brian. Jam 6 tepat, di tengah hutan yang gelap gulita, Kai tiba-tiba nyergap Brian dari belakang. Tapi, pas di jam 6:01, insting tempur sistema Rusia milik Natasha, yang udah dia kubur bertahun-tahun, mendadak bangkit lagi. Dan di menit-menit berikutnya, gelombang mematikan dari reverse tidal bore itu mulai menyapu pesisir pulau. Waktu udah benar-benar habis buat mereka. Waktu nyawa Brian ada di ujung tanduk, sosok Natasha si geek teknologi yang kelihatan rapuh itu langsung hilang tak berbekas. Program Pinnacle di dalam dirinya ngambil alih 100%. Ceritanya mendeskripsikan momen ini dengan sangat visceral. Tanpa ragu, dia akurat menargetkan paru-parunya dan menancapkan pisaunya. Ini bukan lagi kebetulan, ini murni hasil rekayasa memori otot dari pelatihan militer yang brutal. Pada akhirnya, di malam yang kacau balau itu, kita disuguhkan sebuah konvergensi epik. Ada kecerdasan biologis murni dari jaringan pepohonan yang tahu badai akan datang. Ada kecerdasan buatan yang menerjemahkan sinyal kepanikan alam tersebut. Dan tentunya ada kecerdasan serta insting buatan manusia yang bertarung di tengah badai. Mulai dari si kembar dengan otak sibernetiknya sampai Natasha dengan insting pembunuhnya. 3 kekuatan ini berbenturan dan pemenangnya adalah mereka yang paling paham cara menyatukan elemen-elemen ini untuk bertahan hidup dari sapuan air bah. Kisah Netforce ini sebenarnya ngasih kita lebih dari sekedar action. Ini tuh semacam cermin buat masa depan kita. Dari sistem pelacak di mobil, password kamera CCTV, sampai koneksi neurotek di otak dan jaringan jamur di bawah tanah, semuanya perlahan mulai terhubung. Pertanyaannya sekarang, kalau nanti batas antara biologi dan teknologi benar-benar udah hilang dan menyatu, masih adakah tempat buat kita sembunyi? Coba deh renungin itu. Makasih udah ngikutin sesi pembahasan kita hari ini, tetap curious, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.